Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto Teguh Pratama dari jurusan Manajemen Perdagangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu perusahaan retail yang dimana tugas ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Oki. Eh, Topik ini cukup menarik. Saya akan memilih perusahaan retail yaitu perusahaan PT Matahari Department Store Tbk. Yang mana kita semua tahu bahwa Matahari banyak sekali eh, tokonya dibuka mau di daerah manapun, seperti contohnya di Padang, yang mana bisa kita lihat sendiri, itu yang seperti di gambar ini, Matahari Department Store. Di sini yang dimana pengertian dari retail sendiri adalah retail berasal dari bahasa Prancis atau retailer, yang artinya memotong menjadi kecil-kecil. Definisi retail yaitu cara memasarkan produk dengan menjual barang secara langsung ke konsumen untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk bisnis atau biasa disebut dengan end use. Sedangkan organisasi atau seseorang yang melakukan biasa disebut dengan pengecer. Channel distributornya bisa kita lihat di gambar, yaitu manufaktur, yang dimana di sini adalah tempat pembuatannya, wholesalers atau tempat distributornya, yang selanjutnya retailer yaitu yang kita bahas sekarang ini, yaitu toko-toko, dan baru kepada consumer yaitu orang pembelinya. Oke, bagian berikutnya Matahari sendiri. Tentang Matahari Department Store. Matahari sendiri atau perseroan adalah perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang menyediakan perlengkapan pakaian dan berbagai macam aksesoris dan juga produk-produk kecantikan serta rumah tangga dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah juga. Matahari bermitra dengan pemasok-pemasok terpercaya di Indonesia dan luar negeri untuk menyediakan kombinasi barang-barang fashion berkualitas tinggi yang dapat diterima oleh konsumen. Gerai-gerai Matahari sendiri yang modern dan luas menyajikan pengalaman berbelanja dinamis dan inspiratif yang membuat konsumen datang kembali dan membantu menjadikan Matahari sebagai departemen store pilihan di kalangan kelas menengah Indonesia. Dan yang berikutnya kita bahas adalah planning dari Matahari sendiri. Visi dari Matahari menjadi retail pilihan utama di Indonesia, sedangkan misinya adalah secara konsisten menyediakan beragam produk fashion yang tepat serta layanan terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup konsumen. Yang selanjutnya tujuannya menjadikan perusahaan retail terkemuka di Indonesia dengan harga terjangkau. Visi dan misi di atas telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT Matahari Department Store Tbk. Berikut adalah organisasinya, yaitu Dewan Komisaris yang berada di paling atas, yaitu pemuncaknya, yang selanjutnya Sekretaris Perusahaan, yang di bawahnya terbagi juga menjadi tiga, yaitu Komite Audit, atau bisa kita tahu Komite Audit itu sendiri adalah orang yang mengatur jalannya keuangan dari Matahari sendiri. Yang selanjutnya adalah Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dimana pembagian-pembagian tepat. Yang selanjutnya adalah direksi. Direksi ini dibagi juga menjadi 4 bagian, yaitu Komite Real Estate, yang selanjutnya Komite Pemasaran, yang selanjutnya Komite Manajemen Risiko, dan yang terakhir adalah Tim Manajemen. Actuating dari Matahari sendiri adalah Dewan Komisaris yang bertanggung jawab mengawasi dan memberikan panduan kepada direksi secara kolektif, bertanggung jawab untuk setiap penyimpangan yang dilakukan direksi dalam melaksanakan tugasnya. Yang selanjutnya adalah Komite Audit, yang mana kita ketahui tugas utama yaitu membantu Dewan Komisaris meninjau beberapa hal, antara lain hasil keuangan, perseroan dan informasi keuangan terkait. Yang kedua adalah kepatuhan perseroan kepada peraturan yang relevan. Yang ketiga adalah efektivitas kegiatan dan kontrol internal perseroan. Dan yang terakhir adalah kemampuan perseroan untuk mengelola risiko dan menangani keluhan konsumen. Yang selanjutnya adalah Komite Nominasi dan Renominasi.
yaitu memiliki tanggung jawab untuk satu, mengawasi Dewan Direksi terkait tugas dan tanggung jawab, visi dan misi perseroan. Yang kedua adalah mengembangkan kebijakan berkaitan dengan sumber daya manusia, pengelolaan bakat, serta rencana sukses pelatihan, desain organisasi, dan rekrutmen dari pegawai tersebut. Yang ketiga adalah mengevaluasi dan mengimplementasikan tata kelola perusahaan terkait kebijakan sumber daya manusia dan pedoman perilaku dari karyawan. Yang selanjutnya adalah Dewan Direksi. Dewan Direksi mempunyai tanggung jawab keseluruhan atas pengelolaan usaha perusahaan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan perseroan secara efektif untuk memastikan pencapaian tujuan strategisnya. Yang selanjutnya itu Komite Real Estate memiliki tanggung jawab untuk sebagai berikut. Yang pertama adalah mengawasi implementasi rencana ekspansi real estate perseroan. Yang kedua adalah mengevaluasi dan menyetujui lokasi-lokasi gerai baru dengan tujuan investasi internal perseroan. Yang ketiga adalah memantau kemajuan proyek pengembangan properti yang sedang berjalan sesuai dengan budget atau dana dan jadwal waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan memberikan masukan atas program ekspansi perseroan dari perencanaan dan implementasikan sampai melakukan penilaian kinerja yang terus berlangsung. Yang selanjutnya adalah Komite Pemasaran. Komite Pemasaran sendiri memiliki tanggung jawab untuk mempublikasikan produk-produk perseroan melalui promosi dan kampanye dan untuk mengembangkan citra perseroan, merek-merek eksklusif, dan merek paten hak cipta lainnya. Yang selanjutnya adalah Komite Manajemen Risiko. Yang dimana di sini tugas dan tanggung jawab utama Komite Manajemen Risiko meliputi satu, mengembangkan dan mengelola program sekuritas asuransi, pemulihan bencana, dan pencegahan kerugian. Yang kedua yaitu memastikan kepatuhan pada prosedur operasi standar di seluruh perusahaan serta menyidik laporan yang diterima melalui mekanisme whistleblower. Dan Matahari sendiri yang mana kita bahas pada sekarang ini yaitu di mana sekarang ini zamannya itu zaman teknologi yang dimana matahari sendiri bisa kita lihat bersama-sama di monitor, yaitu matahari mempunyai web sendiri yang dimana untuk mempromosikan produk-produknya matahari telah mengikuti perkembangan zaman dan kita bisa juga melihat produk-produknya yaitu fashion mulai dari pakaian, baju, celana, produk kecantikan, sepatu, dan alat-alat rumah tangga dan beras-beras lainnya. Mari kita ambil contoh, misalnya pria. Di pria bisa kita lihat juga berbagai macam dari pakaian, sepatu, tas, pakaian muslim, aksesoris. Pokoknya di matahari ini lengkap dan sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Bapak, yaitu mengenai mengenai zaman sekarang yang teknologi sangat berkembang pesat dan matahari sendiri telah mengikuti tersebut dengan dibuatnya web matahari.com dan teman-teman sendiri bisa melihat di webnya dan banyak sekali dari produk-produk yang ditawarkan di sini. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.